Allah akan memberikan balasan hadiah atas kesabaran seperti kisah Nabi Ayub. Setelah mendapatkan bukti kesabaran beliau, Allah pun menggantikan penderitaannya dengan nikmat yang berlimpah. Kesehatan, harta, dan anak-anak Nabi Ayub dikembalikan lagi dengan berlipat ganda. Untuk mengetahui lebih jelas tentang ceritanya, mari kita simak bersama-sama. Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Jumhil Channel. Semoga sahabat Jumhil Channel selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perjalanan kisah Nabi Ayub alaihi salam part 1, yang begitu menarik untuk dipelajari. Sebagai umat muslim pun sudah seharusnya bisa mengetahui dan mengambil hikmah darinya. Kisah Nabi Ayub, belajar sabar menghadapi ujian. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyeru manusia dalam ketaatan kepadanya. Selain itu, para nabi dan rasul juga diutus untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Salah satu nabi yang dapat menjadi panutan perihal kesabaran saat menghadapi ujian adalah Nabi Ayub. Bagaimanakah kisahnya? Simak pada uraian berikut ini. Nabi Ayub alaihi salam hidup pada tahun 1420 sampai tahun 1540 SM. Beliau berasal dari Romawi. Beliau diutus Allah untuk menyeru kaumnya, yaitu masyarakat di daerah Huran, sekitar Yordania dan Syria, agar menyembah Allah. Kisah Nabi Ayub. Sebelum ujian kesabaran menimpanya, Nabi Ayub diberikan limpahan karunia nikmat oleh Allah. Beliau dikaruniai badan sehat dengan wajah yang rupawan. Beliau juga diberi anugerah berupa anak-anak keturunan yang baik dan seorang istri yang setia. Menurut pendapat ulama yang paling populer, nama istri Nabi Ayub adalah Rahmah binti Afrem bin Yusuf bin Yakub. Di sisi materi, Allah pun memberikan harta yang melimpah sehingga Nabi Ayub menjadi seorang yang kaya raya. Tak hanya berupa uang, harta tersebut juga mewujud dalam bentuk tanah dan bangunan yang luas di daerah Batsniyah, salah satu wilayah dari negeri Huran. Beliau juga memiliki bermacam binatang ternak dalam jumlah yang sangat banyak hingga tak ada orang yang bisa menandinginya. Binatang ternak tersebut berupa unta, sapi, kuda, keledai, dan kambing. Dengan banyaknya nikmat yang telah Allah diberikan, Nabi Ayub pun rajin bersyukur. Beliau menjadi seorang hamba yang bertakwa dan menyayangi sesama. Nabi Ayub rajin menyantuni anak yatim, janda, duafa, dan orang yang sedang dalam perjalanan tapi tak punya uang untuk melanjutkan Ibnu Sabil, serta memberi makan orang miskin. Sosok penyabar dan penuh rasa syukur Nabi Ayub AS mempunyai keturunan dan rezeki yang melimpah. Ia selalu bersyukur dan tekun beribadah. Hal itu membuat iblis iri. Ia meminta izin kepada Allah SWT untuk menggoda keimanan Nabi Ayub AS. Apa yang akan dilakukan iblis kepada Nabi Ayub AS? Apakah iblis berhasil menggoda keimanannya? Ujian kesabaran Nabi Ayub. Nama Ayub alaihi salam disebutkan Allah bersama para nabi lainnya pada Al-Quran Surah An-Nisa, ayat 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak,
Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kemudian Allah menceritakan tentang ujian yang diberikan kepada Ayub dan bagaimana beliau bersabar menghadapinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Sad ayat 41-44. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami lipat gandakan jumlah mereka, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh, dia sangat taat kepada Allah. Allah memberi ujian kepada Nabi Ayub dengan mengambil kembali seluruh nikmat berlimpah yang dia berikan kepada beliau. Pertama, Allah timpakan kepada Ayub alaihissalam penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Bahkan Ibnu Katsir menafsirkan, tidak ada satu pori-pori pun dari tubuh Nabi Ayub yang selamat dari penyakit juzam kusta itu. Dengan itu Allah mengangkat nikmat paras beliau yang rupawan. Badannya yang semula sehat, segar, dan bugar Allah angkat dengan menimpakan tubuh yang sangat lemah karena penyakit itu. Saking lemahnya, dikisahkan Nabi Ayub sampai tidak sanggup berjalan sendiri untuk buang hajat ke kamar mandi, sehingga istri beliau harus menemani. Putra-putri beliau pun Allah ambil, semuanya meninggal dunia. Tak sampai di situ, harta Nabi Ayub yang berlimpah dan tak ada yang menandingi jumlahnya juga Allah tarik kembali. Nabi Ayub pun jatuh miskin. Ditambah dengan kondisi penyakitnya, semua orang menjauhi beliau. Nabi Ayub pun mengasingkan diri ke suatu tempat. Hanya istri beliau yang setia menemani. Juga 2 orang sahabat beliau yang selalu mengunjungi. Para ulama pun berselisih pendapat mengenai berapa lamanya Nabi Ayub menjalani ujian tersebut. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ayub sakit selama 18 tahun. Ada juga yang berpendapat hanya 3 tahun saja. Sebagian ulama ada pula yang menyebutkan bahwa Ayub alaihissalam ditimpa musibah tersebut selama 7 tahun 7 bulan 7 hari. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang berapa lama waktu Nabi Ayub menjalani ujian ini. Sesungguhnya Nabiullah Ayub alaihissalam berada dalam ujiannya selama 18 tahun. Baik keluarga dekat maupun keluarga jauh menolaknya kecuali 2 orang laki-laki dari saudara-saudaranya. Kedua saudara itulah yang selalu memberinya makan dan menemuinya. Istri Nabi Ayub pun sangat kasihan melihat kondisi suaminya itu. Hingga pada suatu hari saat membawakan makanan untuk Nabi Ayub, sang istri mengusulkan sesuatu kepada beliau. Wahai Ayub, seandainya engkau mau meminta kepada Allah, tentu Dia akan memberimu jalan keluar. Demikian saran istrinya yang tak tega melihat Ayub alaihissalam sakit demikian lama. Namun, apa jawab Nabi Ayub? Beliau menolak dengan alasan yang luar biasa. Jawaban inilah yang menandakan betapa tingginya derajat keimanan Nabi Ayub. Kesabaran tingkat tinggi juga beliau perlihatkan melalui jawaban atas saran istrinya tersebut. Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih derita sedikit yang Allah timpakan sampai aku bisa bersabar sama seperti masa sehatku yaitu 70 tahun. Demikian jawaban Nabi Ayub.
Jawaban tersebut juga sekaligus menjadi penegas bahwa hati beliau sama sekali tidak terpengaruh dengan ujian dahsyat yang ditimpakan Allah. Kedua sahabat yang masih setia mengunjungi dan membawakan makanan pun khawatir akan ujian yang menimpa Nabi Ayub. Terbersit dalam benak salah satu di antara keduanya bahwa ujian Nabi Ayub mungkin disebabkan karena dosa besar yang pernah beliau perbuat. Kegundahan itu pun disampaikannya kepada sahabat yang lain. Kemudian sahabat ini menyampaikannya kepada Nabi Ayub. Ketika mendengarnya beliau sempat sedih. Tetapi beliau Nabi Ayub kemudian menceritakan kondisinya secara terbuka dan menampik prasangka itu. Walaupun ditimpa berbagai musibah, dimulai dari kematian anak-anaknya, hilang seluruh harta benda, penyakit yang tak kunjung sembuh, Nabi Ayub justru menghadapi itu semuanya dengan penuh kesabaran. Cerita lengkap dari kisah Nabi Ayub bisa kamu temukan pada buku Kisah Abadi Nabi Ayub Nabi Ayub lulus ujian dan diberi hadiah melimpah dari Allah. Karena kesabaran Nabi Ayub yang luar biasa saat menjalani ujian tersebut, Allah pun menunjukkan jalan keluar. Allah menceritakan hal tersebut pada Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 83-84. Dan ingatlah kisah Ayub, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka, sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami." Kisah tersebut sama dengan firman Allah pada surah Sad ayat 41-44 di atas. Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kaki beliau ke tanah. Kemudian dari sana Allah pancarkan mata air yang sejuk. Nabi Ayub pun bergegas mandi di mata air tersebut hingga sembuhlah penyakit kulit dari badan beliau. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihi salam part 1. Semoga kita semua mampu mengambil hikmah dari kisah beliau, para nabi dan rasul, serta orang-orang saleh di masa lampau. Dengan demikian kita bisa menjadi sebaik-baik manusia seperti mereka. Amin. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas menyimaknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.